Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi hukum Newton tentang gravitasi, atau mudahnya ditulis hukum gravitasi Newton. Apa? Hukum gravitasi Newton. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian tahu nggak sih siapa itu Sir Isaac Newton? Ilmuwan fisika yang bernama Sir Isaac Newton, siapa yang tahu? Benar sekali. Jadi, Isaac Newton itu adalah ilmuwan fisika yang pertama kali mengemukakan gagasan bahwa bumi itu memiliki gaya gravitasi. Loh, kok bisa, Bu? Gimana ceritanya? Nah, gini nih ceritanya. Konon katanya, dahulu waktu Sir Isaac Newton ini sedang bersantai atau merenung di bawah pohon apel. Nah, pada saat itu Newton melihat apel itu jatuh dari pohonnya, jatuh dari atas ke bawah. Berawal dari pengamatan Newton melihat buah apel yang jatuh dari pohonnya, kemudian Newton melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda. Dan akhirnya Newton menyimpulkan bahwa apel yang jatuh dan benda apa saja yang jatuh itu dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Dan gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini disebut dengan gaya gravitasi bumi. Seperti itu. Sebelum memasuki materi lebih lanjut tentang hukum gravitasi Newton ini, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu konsep gravitasi. Yang penting kalian harus tahu dulu konsep gravitasi itu sendiri. Jadi apa itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik dan selalu tarik-menarik. Jadi gravitasi itu tidak pernah tolak-menolak. Mana sih, Bu? Aku masih nggak ngerti ya. Jadi gampangnya seperti ini. Di kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalnya, Rara, kamu pergi ke mall. Nah, terus Rara melihat cowok ganteng di sana, gitu. Kemudian Rara pasti tertarik nggak? Tertarik ya, udah pasti tertarik. Terus cowok gantengnya itu banyak di mallnya. Rara tertarik nggak? Tambah tertarik lagi karena masa cowok ganteng itu lebih banyak daripada Rara, jadi Rara kalah. Jadi pada intinya konsep gravitasi itu adalah gaya yang selalu tarik-menarik dan tidak pernah tolak-menolak. Oke, setelah ini Ibu akan menampilkan sedikit video untuk menjelaskan bagaimana perumusan matematis dari hukum gravitasi Newton. Setelah melihat cuplikan video tadi, bagaimana? Ibu gambarkan ya. Nah, jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik. Di sini ada dua buah benda, di mana kedua buah benda ini memiliki masing-masing massa. Nah, di sini Ibu tulis M1 dan ini M2. Nah, pada kedua benda ini itu terdapat jarak. Nah, jarak itu dilambangkan dengan R. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Walaupun kecil-kecil nggak apa-apa ya. Nah, tadi bagaimana konsepnya? Jika gravitasi itu adalah tarik-menarik, jadi M itu ke sini, M1 ke sini, M2 ke sini. Ini adalah F, M1, F, M2. Jadi perumusan matematisnya adalah sebagai berikut. F sama dengan M1 M2 per R kuadrat. Dan ini dipengaruhi oleh konstanta gravitasi G. Ibu kasih keterangan ya. Ini F adalah gaya gravitasi. Satuannya M, Newton. Kemudian G besar ini adalah konstanta gravitasi. M1, M2 itu adalah massa benda, dan R itu adalah jarak. Nah, melalui persamaan matematis dari gravitasi Newton ini, F sama dengan G, M1, M2 per R kuadrat, itu kita bisa menganalisis bagaimana, Bu, jika masanya itu, masing-masing masanya itu berubah. Nah, jadi seperti ini, di sini ya. Bagaimana jika masanya berubah? Maka F per
F aksen, di mana F aksen itu adalah gaya ketika masanya itu sudah berubah. Sama dengan M1 kali M2 per M1 aksen kali M2 aksen. Dengan persamaan ini, maka kita dapat mengetahui gaya gravitasi ketika masanya itu berubah. Kemudian kita analisis lagi bahwa di sini F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi F sama dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tadi ini F berbanding lurus dengan M ya. Nah, ini F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi gimana sih, Bu? Jadi semakin besar jaraknya, maka semakin kecil gayanya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil jaraknya, maka gayanya itu akan semakin besar. Nah, masih nggak ngerti, Bu? Masih nggak ngerti ya? Jadi seperti contoh tadi, Rara melihat cowok ganteng di mall. Tapi cowok gantengnya itu masih jauh. Rara pasti nggak tahu kan kalau cowok itu ganteng. Jadi ketertarikannya itu berkurang seperti itu. Ketertarikannya tuh sedikit. Kalau cowoknya udah dekat dan Rara melihat benar-benar cakep seperti itu, nah itu ketertarikannya semakin besar. Jadi seperti itu konsep gravitasi Newton dan perumusan matematisnya. Sebelum masuk ke medan gravitasi, kita akan contoh soal terlebih dahulu ya. Contoh soalnya adalah, ini gampang sekali, tinggal masukin aja angka-angkanya ke dalam perumusan matematis tadi. Tentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda di ruang angkasa bermassa 2000 kg dan mengorbit bumi dengan jari-jari 1 kali 10 pangkat 7 meter, di mana massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Itu sangat mudah sekali ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat, sehingga didapat hasilnya 79,2 kali 10 pangkat 2 Newton. Nanti bisa kalian coba kerjakan sendiri, benar nggak isinya segitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang medan gravitasi ya. Medan gravitasi. Biasanya medan gravitasi ini juga disebut dengan percepatan gravitasi. Tapi yang lebih tepat itu medan gravitasi. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu medan? Medan adalah daerah yang masih dipengaruhi. Berarti kalau medan gravitasi itu apa? Medan gravitasi adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gimana, Bu? Masih nggak ngerti? Masih nggak ngerti ya? Jadi Ibu gambarkan ya. Jadi seperti ini. Ini bumi. Di sini ada kamu. Iya, kamu. Nah, terus dia tuh ditarik sama bumi karena bumi memiliki gaya gravitasi dan tarik menarik. Kalau kesini tuh biasanya kalian mengenal dengan sebutan apa sih? W ya, W. Nah, dapat nih, jadi medan gravitasi itu dilambangkan dengan huruf G, di mana G adalah W ini, W per ini memiliki massa W per M, di mana W sama dengan F per M. Nah, dari sini maka kita analisis, kita dapatkan G sama dengan F tadi bagaimana? G M1 M2 per M. Maaf, R per R kuadrat per M.
Di sini boleh dicoret nggak? Boleh ya, coret. Maka G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Tadi ini M-nya apa? M bumi. Tapi di perumusan ini, M itu tidak harus M bumi. Jadi bisa Mars, bisa bulan, bisa Neptunus, bisa Jupiter. Berarti G sama dengan G kecil atau medan gravitasi sama dengan G besar kali M apa berarti? Bukan hanya bumi, berarti M sumber per R kuadrat. Simple sekali ya. Bagaimana? Sudah paham? Mudah kan? Ibu akan memberikan contoh soal lagi untuk medan gravitasi. Jadi soalnya adalah berapa perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua benda, yang satu di permukaan bumi dan satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan bumi. Jadi yang ditanya adalah perbandingan kuat medan gravitasi antara kedua benda tersebut. Jadi soalnya itu menanyakan perbandingan kuat medan gravitasi untuk dua benda. Jadi benda yang pertama itu ada di permukaan bumi, ini bumi ya. Di sini benda pertama memiliki massa, ibu tulis M1. Nah, dia itu memiliki jarak R, jadi jaraknya itu dari inti bumi ya. Kemudian benda yang kedua itu berada di ketinggian setengah R dari benda pertama. Berarti jaraknya benda kedua itu adalah setengah plus R. Udah ya. Ditanya G1 banding G2. Jawab. G tadi rumusnya apa ya? Jadi G tadi rumusnya adalah G besar M per R kuadrat. Kalau mencari perbandingan berarti gampang saja. G1 perbandingan kan sama saja per ya. G2 sama dengan GM1 per R kuadrat per GM2 per R kuadrat. Karena massa dan G-nya itu sama, jadi dicoret bisa ya, bisa. G1 per G2 sama dengan, ini kan berbanding terbalik nih, sama aja kan seper R. Nah, berarti kalau yang sisa tinggal R-nya saja, berarti di sini R2 per R1. G1 per G2 sama dengan R2-nya tadi berapa? R2-nya adalah setengah plus R per R kuadrat. Di sini Ibu perjelas karena sepertinya terlalu kecil tadi. Sudah ya, jadi ini tadi G1 banding G2, masukkan ke dalam persamaan matematis medan tadi. Kemudian konstanta gravitasi dan masanya itu dianggap sama, dicoret saja. Karena ini berbanding terbalik, jadi di sini juga dibalik, R2 per R1. Maka G1 banding G2 sama dengan setengah plus R, berarti 3 per 2. 3 per 2 R kuadrat per R kuadrat. Hasilnya G1 banding G2 adalah, hasilnya berapa? 9 per 4. Jadi medan gravitasi antara benda 1 dan benda 2 itu adalah 9 banding 4. Mudah ya untuk materi hukum Newton gravitasi ini. Semoga bermanfaat dan cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk
pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler. Untuk kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya dan jangan lupa belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.